Misteri kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat semakin menyita perhatian publik. Pada 28 Agustus 2016, jasad Vina dan Eki ditemukan di Jalan Layang Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon dalam keadaan yang mengenaskan. Pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan dilakukan sekelompok anggota geng motor. Pada 31 September 2016, 8 dari 11 pelaku pembunuh Vina ditangkap. Namun, 3 orang pelaku lainnya masih dicari polisi. Salah satunya adalah Peggy Setiawan alias Perong. Konon, Peggy alias Perong membunuh Vina lantaran sakit hati, cintanya bertepuk sebelah tangan. Demi melampiaskan dendamnya, Peggy mengajak anggota geng motor lainnya untuk membunuh Vina dan Eki. 26 Mei 2017, 7 orang pelaku divonis seumur hidup dan 1 pelaku di bawah umur divonis 8 tahun penjara dan kini telah bebas. 8 tahun kemudian, kasus yang telah divonis hakim ini kembali mencuat lantaran sutradara Anggi Umbara mengangkatnya ke layar lebar. Dari film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari tersebutlah, beragam spekulasi menyeruak seputar misteri penyebab kematian Vina dan siapa otak dari pembunuhan tersebut. Kemudian 21 Mei 2024, Polda Jawa Barat mengumumkan telah menangkap Peggy Setiawan alias Perong. 26 Mei 2024, polisi menyatakan Peggy sebagai otak pembunuhan dan menganulir jumlah DPO dari 3 orang menjadi 1 orang saja, yaitu Peggy Setiawan. Namun, penangkapan Peggy tak membuat teka-teki pembunuhan Vina terpecahkan. Pasalnya banyak asumsi yang mengemuka dari warganet jika Peggy yang telah diamankan polisi bukanlah Peggy yang sebenarnya. Sejumlah warganet bahkan menginvestigasi sendiri kasus pembunuhan Vina, termasuk mengunggah foto Peggy yang sebenarnya dengan berbagai versi. Lantas, bagaimana skenario sebenarnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki? Apakah pengajuan pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy akan bergulir di pengadilan dan akan menguak misteri dari kematian sepasang kekasih Vina dan Eki? Tim TV One mengabarkan. Pasca kasus kematian Vina diangkat di layar lebar, ini netizen tidak hanya berkomentar, bahkan netizen ini mengulik-ngulik siapa sebenarnya Peggy, kemudian Linda, dan juga sosok-sosok DPO lain ya. Untuk membahas mengenai hal ini, kita akan hadirkan beberapa narasumber. Pagi hari ini sudah hadir di studio, sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, peneliti senior Drone Emprit. Selamat pagi Mas Nova. Pagi Mbak. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi Prof. Pagi Mbak. Kemudian juga ada Bapak Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Wahyu, sehat ya? Kemudian juga kita bergabung bersama Ibu Sugianti Irani, kuasa hukum Peggy Setiawan yang bergabung via Zoom. Selamat pagi Ibu Yanti. Pagi. Oke. Ya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Saya mau ke Mas Nova dulu. Mas Nova, ini nampaknya netizen ramai sekali, bahkan sampai pagi ini tadi saya cek juga di semua platform juga masih membahas mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki. Ya. Bagaimana capture dari Drone Emprit melihatnya? Apakah sudah cukup lama netizen berkomentar soal ini? Sejak film ini diluncurkan, bahkan sebelum film ini diluncurkan ada promo-promo itu ya. Nah itu publik sudah berbicara, sudah mengangkat lagi kasus Peggy ini, kasus Vina ini. Lalu mereka juga mempertanyakan, terutama adalah tersangka yang belum tertangkap oleh polisi. 3 DPO itu ya, saat itu ya? Pada saat itu 3 DPO. Jadi setidaknya dari tanggal 7 Mei itu kita sudah melihat ada perbincangan yang sangat tinggi. 7 Mei berarti 20 hari yang lalu ya? Ya sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu lebih ya? Masuk minggu ketiga. Lalu perbincangan semakin ramai pada saat Peggy ditangkap tanggal 21 Mei itu, 21 malam. Perbincangan itu semakin tinggi. Dari tanggal 21 saja, itu artinya 7 hari ke belakang, saya lihat ada lebih dari 27.000 mention. 27.000 mention, ini di semua platform Mas semua Nova? Platform media sosial. Perbincangannya fokus kemana netizen ini? Kalau kita lihat perbincangannya agak berbeda-beda tuh di tiap-tiap platform. Misalkan kita lihat di Instagram,
Kalau di Instagram itu kebanyakan orang fokusnya adalah mempertanyakan, berspekulasi. Ini kayaknya apakah ini Peggy yang dimaksud? Berarti setelah penangkapan? Ya, setelah tanggal 7 itu perbincangan sangat tinggi. Setelah tanggal 21 ya, perbincangan sangat tinggi. Di Instagram fokusnya itu apa benar ini Peggy yang dimaksud, apa benar ini Peggy-nya gitu. Karena beredar tuh banyak sekali fotonya ya, ada yang berlubang, ada yang pakai anting, ada yang banyak sekali. Lalu kalau kita lihat perbincangan di Facebook misalkan, ada lebih dari 25.000 perbincangan di Facebook, itu isinya kebanyakan adalah spekulasi publik, spekulasi dan cerita-cerita tentang mistisnya. Oh. Jadi agak berbeda tonnya nih kayaknya. Agak beda tuh memang. Jadi isinya tuh ada yang ngomongin tentang kesurupannya, ngomongin kesurupannya, ada yang ngomongin penerawangan berdasarkan berdasarkan arwahnya kayaknya yang ini yang itu ya kira-kira kayak gitu di Facebook tuh. Kalau di Twitter perbincangannya kebanyakan publik mempertanyakan kinerja polisinya. Sebenarnya 8 tahun ini kemana saja polisi? Kok DPO yang sedemikian mudahnya sekarang ternyata sedemikian mudahnya tidak tertangkap. Lalu juga dipertanyakan, benarkah kasusnya ini adalah kasus pembunuhan? Jangan-jangan awalnya asal tangkap gitu, awalnya salah tangkap gitu. 8 orang yang sekarang sudah dihukum, lalu satu yang sekarang ditangkap, jangan-jangan ini awalnya ada salah tangkap. Nah, sekarang karena ada desakan dari publik, jadi asal tangkapnya yang gini aja kayak gitu kira-kira. Beda lagi dengan di YouTube. Kalau di YouTube memang agak panjang durasinya ya. Jadi kebanyakan mengkompilasi, menganalisis juga. Jadi intinya ada keraguan publik di situ terhadap kasus ini. Kalau kita lihat pengungkapan kasus perbincangannya itu sentimen negatifnya dominan 46%. Dari 46% perbincangan negatif itu isinya sebagian besar adalah keraguan publik terhadap kasus Vina, apakah kasus ini sudah sesuai? Misalkan apakah Peggy-nya itu yang itu memang betul? Apakah polisi bekerja selama 8 tahun ini dan bisa akuntabilitasnya bisa kita uji? Kayak seperti itu kira-kira. Tapi kalau akunnya sendiri akun ini ya, dalam arti bukan akun bot dan lain sebagainya, memang original begitu ya, akun-akun. Kita lihat siapa saja yang berbincang di sini, ada beberapa yang kita indikasi adalah akun-akun bot, tapi persentasenya sangat kecil, kurang dari 10%. Sebagian besar memang akun publik. Apalagi kalau kita lihat di Facebook, itu sedikit sekali itu akun botnya kalau di Facebook itu. Itu kelihatan sekali. Semuanya adalah akun-akun yang aktif akun real. Contohnya dia mengunggah kegiatan sehari-hari, dia berinteraksi dengan yang lain dan sebagainya. Oke. Ya, jadi memang itu pertanyaan yang kemudian keraguan yang disampaikan publik dan menjadi keraguan yang sama yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Peggy. Nanti kita akan minta keterangan dari Ibu Sugianti selaku kuasa hukum Peggy yang rencananya juga memang akan mengajukan pra-peradilan. Bukti apa saja yang sudah dikumpulkan untuk bisa mengajukan pra-peradilan. Nanti setelah jeda ya Bu Yanti, kita jeda dulu. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.